Tapi bagaimana jika dia tidak mati? Pikiran itu tiba-tiba menyergap Kalila, membuat seluruh tubuhnya bergetar. Menurut yang Trevin katakan, Dylan seharusnya sudah meninggal sejak lama. Tapi bagaimana mungkin dia masih hidup hingga sekarang? Sudah 5 tahun berlalu, mengapa tak seorang pun menyadarinya? Mereka menunggu cukup lama di luar ruang operasi, namun Soraya tidak bisa diselamatkan. Dokter menggelengkan kepala dengan ekspresi putus asa. Lukanya dibuat dengan sangat terencana. Jelas mereka tidak berniat membunuhnya seketika. Dia dibiarkan kehabisan darah perlahan-lahan. Ini metode penyiksaan. Siapa yang menginginkan Soraya mati? Dan mengapa mereka membunuhnya dengan cara seperti itu? Jelas, pelaku ingin Soraya ditemukan dalam kondisi sekarat, membuat mereka percaya bahwa korban sempat menemukan petunjuk. Tapi semua harapan itu ternyata sia-sia. Ini jelas sebuah jebakan yang disengaja. Dengan kematian Soraya, penyelidikan kembali menemui jalan buntu. Sementara itu, di tempat lain, Carol berdiri menatap langit. Hatinya diliputi kecemasan yang tak bisa dijelaskan, seperti ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Trenton ingin pergi mencari tahu situasi terkini. Saat berjalan-jalan di halaman rumah, pikiran Carol terbayang akan kekejaman Trevin terhadap para pengkhianat. Orang-orang hanya mengenal Trevin Hun sebagai kepala keluarga Hun dan presiden Hun Group. Namun Carol tahu sisi gelapnya, Trevin mampu melakukan kekejaman ekstrim. Dulu, ia adalah bagian dari tim yang ditugaskan untuk menyelamatkan Dylan, adik kedua keluarga Hun. Meski akhirnya Dylan tewas dalam misi itu, reaksi Trevin sungguh mengguncang. Ia seorang diri menerobos markas mafia, memotong anggota tubuh pemimpin mereka satu persatu, dan memastikan orang itu tetap hidup sepanjang siksaan itu. Setiap kali Carol mengingat kejadian itu, tubuhnya gemetar hebat seolah-olah dilempar ke dalam peti es. Peristiwa itu menjadi mimpi buruk yang tak pernah hilang dari pikirannya. Jika Trevin kembali kehilangan kendali seperti saat itu, tidak akan ada ampun bagi siapapun. Bagi Trevin, keluarga adalah batas mutlak, tak seorang pun boleh menyentuh orang-orang yang dicintainya. Dan kini, putranya telah diculik. Semakin Carol memikirkan semuanya, semakin takut ia dibuatnya. Ia pun bergegas ke ruang bawah tanah untuk mengecek kondisi Nathan. Obat penenang yang digunakan terlalu kuat untuk anak-anak. Carol sudah mengingatkan Trenton, tapi dia tidak mengindahkannya. Kini Carol hanya bisa berharap tidak akan ada efek samping yang tersisa. Saat langkahnya terdengar, Nathan buru-buru menutup matanya. Tali di pergelangan tangannya sedikit longgar, namun belum cukup untuk melepaskan diri. Ia tidak menyangka ada yang datang. Jantungnya berdegup kencang, tubuhnya diliputi keringat dingin. Ia menekan rasa takut dan berpura-pura tidak sadarkan diri. Langkah itu makin dekat. Saat berhenti di sampingnya, Nathan mencium aroma parfum yang samar namun familiar. Apakah ini seorang wanita? Seseorang yang kukenal, pikirnya bingung. Sebelum sempat mengingat siapa orang itu, lampu ruang bawah tanah menyala. Cahaya terang menyilaukan matanya dan membuatnya spontan berkedip. Carol segera menyadarinya. Kau sudah bangun. Suara Carol terdengar jelas meski tidak terlalu keras. Nathan langsung mengenalinya, dan ini bukanlah pertanda baik. Ia ingin terus berpura-pura, tapi Carol sudah mengetahuinya. Tak punya pilihan lain, Nathan membuka matanya dan menatap Carol dengan marah. Dialah yang seharusnya melindungi ibunya. Nathan tak pernah menyangka orang ini sanggup melakukan hal sekejam itu di belakang mereka. Ia sedikit menyukai Carol, terutama karena hubungannya yang istimewa dengan instruktur Tommy. Apa yang kau lakukan sungguh mengecewakan. Instruktur Tommy pasti akan sangat sedih, ucap Nathan mencoba menekan kemarahannya sambil terus berusaha melonggarkan tali di tangannya. Jari-jarinya terasa perih dan lepuh, namun ia menahan sakit itu. Mendengar ucapan itu, Carol terdiam sejenak. Ia bergumam, apa dia akan sedih? Nathan melanjutkan, setiap kali instruktur Tommy bertemu denganmu, sikapnya jelas berubah lebih lembut. Tapi kau berpura-pura tak menyadarinya. Atau, apakah semua ini sebenarnya dirancang oleh Trevin? Tanyanya ragu. Kini ia mulai mencurigai Trevin. Bagaimanapun, Carol adalah orang kepercayaannya. Jika Trevin tidak mempercayainya, ia tidak akan menempatkannya di dekat ibunya. Carol menyipitkan mata dan bertanya dengan suara berat, sejak kapan kau sadar? Nathan terdiam. Instingnya berkata, semakin banyak ia berbicara, semakin cepat nyawanya hilang. Carol justru tertawa kecil. Seperti yang kuduga, kau memang putra Trevin, cerdas dan tenang. Sayangnya,
karena itulah kau diculik. Aku tak menyangka Trevin akan mengerahkan begitu banyak tenaga dan sumber daya untuk mencarimu di ibu kota. Anak sialan, aku sebenarnya tidak ingin membunuhmu. Tapi sekarang aku tak punya pilihan. Apa maumu? Nathan berteriak. Ia memang terkejut bahwa Trevin berusaha mati-matian mencarinya, namun tak ada waktu untuk bersyukur. Carol tampaknya telah memutuskan untuk menghabisinya. Tenang saja, kau tidak akan merasakan sakit. Saat Trevin menemukanku nanti, yang dia lihat hanyalah mayatmu. Jangan salahkan aku hanya ingin tetap hidup. Selama kau tidak ditemukan, aku masih bisa bertahan di dunia ini, ujar Carol dingin sambil mendekat dan mencengkeram leher Nathan, perlahan mempererat genggamannya. Napas Nathan mulai tersengal. Ia tak rela mati seperti ini. Apakah aku tak akan pernah bertemu ibu dan adikku lagi? Pikirnya putus asa. Di saat itu, Nathan menyadari sesuatu, bahwa sebenarnya ia tidak benar-benar membenci Trevin. Ia justru merasa bangga memiliki ayah sekuat dia. Sayangnya, ia tak sempat mengungkapkan perasaan itu. Ia berjuang sekuat tenaga, namun semuanya terasa sia-sia. Jangan berjuang, aku akan membuat kematianmu lebih mudah, cibir Carol. Namun tepat saat itu, Nathan berhasil melepaskan tali di pergelangan tangannya. Dengan cepat, ia meraih jarum perak yang disematkan di pinggangnya dan menusukkannya ke mata Carol. Ah! Carol menjerit kesakitan dan secara refleks mendorong Nathan menjauh. Ia mengerang, berusaha menangkap Nathan, tetapi darah yang mengalir dari matanya membuat penglihatannya kabur. Nathan terjatuh ke samping dengan keras. Ia mengerang karena benturan itu. Tubuhnya terasa remuk, terlebih lagi karena ia sudah lama tidak makan dan minum. Jarum itu adalah pemberian dari Tommy. Menurutnya, karena kondisi mereka masih lemah dan tidak bisa menggunakan senjata tersembunyi, ia menggantinya dengan jarum perak agar tidak mencolok. Perubahan ini terjadi saat pelatihan, sehingga Carol tidak mengetahuinya dan tidak mencarinya. Dalam hati, Nathan berterima kasih kepada Tommy yang selalu paranoid tetapi sangat teliti. Namun saat ini bukan waktu untuk bersyukur. Ia bahkan tak sempat memeriksa lukanya. Ia sadar ini adalah satu-satunya kesempatan untuk melarikan diri. Jika ada orang lain datang, ia tahu kesempatan itu akan hilang. Menahan rasa sakit, Nathan memaksa dirinya berdiri dan berlari. Bocah sialan, kau tidak akan lolos dariku, teriak Carol yang kini terlihat sangat menyeramkan. Dengan cepat, ia menyeka darah di wajahnya menggunakan kain, lalu mengejar Nathan yang sudah kabur dari ruang bawah tanah. Nathan terus berlari tanpa menoleh ke belakang. Ia berharap bisa berlari lebih cepat. Langkah kaki Carol terdengar makin dekat dan Nathan mulai panik. Ia tidak tahu di mana ia berada atau harus kemana. Saat ini ia hanya bisa bergerak tanpa arah, dan menyampaikan pesan kepada Trevin adalah satu-satunya harapan. Namun, ia tidak tahu bagaimana caranya. Ia memutuskan mencari tempat bersembunyi. Saat melihat tong sampah besar di dekatnya, ia sempat hendak masuk. Tapi itu terlalu mencolok. Ia menggertakkan gigi dan terus berlari, hingga tiba-tiba sebuah tangan menangkapnya dan menariknya masuk ke rumah kecil terpencil. Nathan panik, bahkan menggigit tangan itu keras-keras. Tapi orang itu hanya mendengus pelan tanpa berkata apapun. Carol muncul beberapa saat kemudian, tepat di tempat Nathan tadi berdiri. Tapi pria itu tampaknya tidak berniat menyerahkannya, membuat Nathan sedikit lega. Begitu aman, pria itu melepaskan Nathan. Nathan segera menjauh dengan waspada. Pria itu tampan dan terlihat seperti orang baik, tapi Nathan tetap curiga. Tiba-tiba, pria itu menarik Nathan mendekat, mengangkat dagunya, mengamati wajahnya, lalu bertanya dengan suara dalam, "Apakah kamu anak Kalila?" "Kalila, Mama, siapa kamu?" balas Nathan dengan hati-hati. Pria itu tak langsung menjawab. Ia hanya menarik Nathan menjauh, memastikan tidak ada orang lain, lalu membawanya ke tempat aman. Begitu mereka tiba di ruangan kecil, pria itu mengunci pintu, memberinya air dan makanan, lalu duduk di samping dan menatapnya dalam diam. Nathan menatap balik. Pria ini terlihat sangat serius, bahkan muram. Sementara itu, Carol terus mencari di sekitar, tapi tak menemukan Nathan. Ia panik, dan saat menyentuh luka di wajahnya, kemarahannya meluap. Ia tidak menyangka akan dikelabui oleh anak kecil. Tapi anak itu ternyata sangat licik dan pemberani. Memang pantas, dia adalah putra Trevin. Jika anak itu lebih dewasa, mungkin ia tidak akan bisa lolos dari perangkapnya. Awalnya Carol masih menyimpan sedikit belas kasihan.
Tapi sekarang semuanya menguap. Ia benar-benar ingin menyiksa Nathan sampai puas. Sementara itu, Nathan telah makan dan minum. Ia mulai tenang, tetapi tetap waspada pada pria di depannya. Selama 30 menit, pria itu hanya menatapnya diam-diam. "Siapa kamu, dan kenapa kamu menyelamatkanku?" tanya Nathan. Pria itu ragu sejenak sebelum menjawab, "Nolan." Nathan berpikir keras, tapi nama itu tak membangkitkan kenangan apapun. Bahkan ibunya tak pernah menyebut nama itu. Nolan sedikit mengernyit, lalu bertanya dengan nada kesal, "Apa ibumu benar-benar Kalila?" Nathan mengangguk. "Bagaimana kamu tahu?" Ekspresi Nolan melembut. Tiba-tiba, suara gaduh terdengar dari luar. Teriakan anak-anak terdengar, dan langkah kaki mendekat. Dengan cepat, Nolan mengangkat Nathan, menyembunyikannya di dalam lemari, dan menyerahkan ponsel kepadanya. "Hubungi ibumu. Jangan keluar," katanya cepat dan tegas. Sebelum Nathan sempat bereaksi, lemari itu sudah tertutup. Tak lama, suara keras dan perkelahian terdengar dari luar, lalu sunyi. Nathan segera membuka ponsel dan mengirim pesan kepada ibunya, berharap ia segera membacanya. Di tempat lain, ponsel Kalila tiba-tiba berbunyi. Begitu melihat pesan dari Nathan, wajahnya langsung berubah. Ia mendorong Trevin dengan panik. Nathan baru saja mengirim pesan padaku. Dia bilang dia ada di panti asuhan dan bertemu dengan seseorang bernama Nolan." Lengannya tiba-tiba terasa kosong, dan Trevin merasa sedikit tidak nyaman. Namun begitu mendengar kabar tentang Nathan, ia segera mengesampingkan perasaan itu. "Trevin, lihat ini. Menurutmu bagaimana? Ini sepertinya panti asuhan bukan?" Kalila buru-buru menyerahkan ponselnya pada Trevin. Di layar, terlihat pesan singkat dari Nathan. "Bu, Nolan menyelamatkanku. Aku tidak tahu di mana aku berada, tapi aku aman sekarang." Tapi sepertinya orang-orang itu mulai bergerak. Wajah Trevin menegang karena terkejut. "Aku tak menyangka, ternyata ada begitu banyak rahasia tersembunyi di panti asuhan itu. Siapa sangka Nathan justru disekap di sebuah panti asuhan. Dan dari sekian banyak panti asuhan yang ada, itu adalah tempat di mana Kalila pernah tinggal. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Apakah Nathan dalam bahaya? Aku akan ke sana sekarang juga." Kalila panik. Ia tidak bisa membayangkan penderitaan lain apalagi yang mungkin dialami anaknya jika ia terlambat. Trevin juga khawatir, namun tetap mencoba berpikir jernih. Kita belum bisa memastikan bahwa pesan ini benar-benar dari Nathan. Tapi jika benar, dan panti asuhan itu memang milik mereka, menerobos masuk secara langsung akan sangat berbahaya. Kita harus bersiap matang. Kalila merasa sesak. Meskipun gelisah, ia mengakui bahwa ucapan Trevin masuk akal. Lukas datang membawa peta topografi panti asuhan. "Tuan Hun, ini adalah desain bangunannya. Pintu belakang tampaknya tidak dijaga. Kita bisa mengirim tim penyelamat untuk mengambil Tuan Muda, tapi agar misi ini berhasil, kita butuh pengalihan. Seseorang harus menjadi umpan." Trevin menatap gambar tersebut dengan cermat, lalu berkata, "Mantap, aku yang akan masuk." "Tidak," Kalila langsung menolaknya. "Kondisimu sekarang sedang terluka. Untuk bisa masuk tanpa ketahuan, kamu harus memanjat tembok, menyelinap tanpa membuat suara. Itu bisa memperparah lukamu." Namun sebelum Kalila menyelesaikan ucapannya, Trevin menariknya ke dalam pelukannya. Kalila terdiam, tapi bisa merasakan ketegasan di tubuh pria itu. Dengan nada marah namun cemas ia berkata, "Trevin, kamu tidak boleh terluka lagi. Nita masih membutuhkanmu. Kamu tidak boleh mati." Trevin tersenyum dan mengelus wajah Kalila. "Aku sudah menyumbangkan sumsum tulang belakangku untuk menyelamatkan anak itu. Setelah semua ini selesai, keluarga kita akan kembali utuh. 5 tahun ini, aku menyesal tak bisa melakukan apapun untuk kalian. Aku hanya akan tenang jika aku sendiri yang masuk. Tertin dan tim lainnya akan menyerang dari depan." "Kalila, aku senang kamu masih mengkhawatirkanku," ujarnya lembut. "Aku berjanji akan membawa putra kita kembali," lanjut Trevin, lalu berbalik dan berjalan pergi. Tapi, Kalila ingin membalas, namun Trevin tidak menoleh lagi. Lukas yang berjalan di samping Trevin tampak cemas. Ia tidak setuju dengan keputusan Trevin untuk masuk sendirian. "Tuan Hun, bagaimana kalau saya saja yang masuk? Tuan Muda mengenal saya," usul Lukas. "Lukas Carter, kamu asistenku. Kalau kamu tiba-tiba menghilang dari operasi ini, menurutmu mereka tidak akan curiga?" tanya Trevin tegas. "Tapi mereka tahu aku sedang dirawat di rumah sakit karena luka tembak."
Mereka akan terkejut melihatku. Itu bisa jadi keuntungan. Balas Lukas. Trevin menghela napas. Kamu tahu ini tentang mengacaukan perhatian mereka. Tapi kalau sesuatu terjadi padaku, aku tahu kamu akan meneruskan. Lalu ia tersenyum tipis. Menurutmu siapa aku? Aku Trevin Hun, ayah dari Nathan. Apa menurutmu dia masih butuh orang lain untuk menyelamatkannya? Lukas terdiam. Siapa yang bisa membantah kata-kata itu? Tak ada yang meragukan kemampuan Trevin, ia bahkan pernah mengalahkan satu kelompok penuh pria bersenjata tanpa terluka sedikitpun. Aku juga akan ke sana. Mungkin tak ada yang mencurigai jika aku bilang ingin mengadopsi anak, ujar Kalila menyusul mereka. Lagi pula, identitasku sudah terbongkar. Jadi kalau aku muncul di sana, mereka tak akan mencurigainya, tambahnya. Trevin terdiam. Ia sebenarnya sudah merencanakan banyak hal, tapi tak pernah terpikir untuk membiarkan Kalila kembali ke tempat itu. Tidak, ucapnya singkat. Kalau begitu, biarkan orang lain yang pergi. Kau dan aku tidak perlu terlalu mengambil risiko, Kalila membalas. Kau sendiri yang bilang tadi, anak kita tidak butuh diselamatkan. Tapi sekarang, setelah tahu di mana dia berada, aku tak bisa hanya menunggu di sini. Trevin membuka mulut, hendak membantah, namun Kalila menyela dengan tegas. Trevin, aku adalah satu-satunya istri Trevin Hun. Katanya lantang. Kalila hanya bisa pasrah, dan berkata, hati-hati ya, aku tunggu kalian berdua pulang dengan selamat, katanya lembut. Trevin mengangguk, lalu tersenyum. Tak lama kemudian, mereka tiba di pinggiran panti asuhan. Tim mereka sudah menunggu. Sementara itu, Nathan masih bersembunyi di dalam lemari. Ia tak berani bergerak, mendengarkan dengan saksama suara dari luar. Begitu yakin situasi aman, ia perlahan membuka pintu lemari dan menjulurkan kepala. Setelah memastikan tak ada siapapun, ia merangkak keluar dengan hati-hati. Di luar, ia melihat Carol berdiri, bersama beberapa orang asing. Namun yang menarik perhatiannya adalah seorang pria bertopi yang tampaknya adalah pemimpin mereka. Anehnya, mereka dikelilingi oleh anak-anak dan guru. Apakah ini taman kanak-kanak? Nathan melihat sekeliling. Tidak, tempat ini terlalu terpencil. Suasananya aneh dan sunyi. Ini bukan taman kanak-kanak, ini panti asuhan.